Fitri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional atau STEIN, jurusan Manajemen Perhotelan. Di sini saya akan memperlihatkan tentang konsep ide bisnis dan analisa kelayakan bisnis tour and travel. Ada 5 unit dalam analisa ini, di mana tiap unit terdiri dari beberapa kriteria dan juga komponen. Dalam tiap komponen inilah yang akan diberi nilai dengan survei yang telah dilakukan dengan tolak ukur penilaian. Penilaian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu potensi rendah dengan nilai -1, potensi sedang dengan nilai 0, dan potensi tinggi dengan nilai 1. Nantinya nilai ini akan dijumlahkan dan akan dicari rata-rata. Dalam form konsep bisnis terdiri dari 3 kolom, yaitu langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Langkah pertama yaitu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Ada 3 kriteria, yaitu pertama nama produk atau jasa, rekaman hasilnya nama produk tour and travel. Kriteria yang kedua yaitu deskripsi produk atau jasa, diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Rekaman hasilnya yaitu jasa yang ditawarkan dalam usaha tour and travel ini berupa tiketing, yaitu meliputi penjualan tiket pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api, juga menyediakan paket wisata beserta tour leader atau tour guide-nya. Kriteria yang ketiga yaitu bentuk paket penjualan, diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Rekaman hasilnya yaitu ada satuan dan paket, satuan untuk pemesanan tiket dan yang paket untuk perjalanan wisata. Langkah kedua ada mengidentifikasi target pasar. Ada 2 kriteria di sini, yaitu target pengguna klien, diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Rekaman hasilnya yaitu pemasaran massal, memasarkan kepada masyarakat melalui media sosial, dan pemasaran terkonsentrasi, biasanya untuk traveler atau keluarga. Yang kedua ada target lokasi pemasaran, diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Rekaman hasilnya target lokasi pemasarannya distrik di Yogyakarta. Langkah ketiga yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. Yang pertama itu kesenjangan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Rekaman hasilnya kesenjangan produk atau jasa ada di akses, biasanya ada di kendaraan. Yang kedua, peluang pasar, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Rekaman hasilnya, peluang pasar, penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada, dan mengembangkan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan fitur spesial. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, tujuan produk atau jasa. Diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Rekaman hasilnya tujuan produk atau jasa dan pengguna, yaitu produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Yang kedua yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan, diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Rekaman hasilnya fitur-fitur utama yaitu janji, memberikan kenyamanan kepada para tamu selama perjalanan. Yang ketiga ada manfaat produk atau jasa, diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yaitu ada pada kenyamanan untuk pelanggan dan manfaat keamanan dalam perjalanan. Yang keempat adalah reliabilitasi produk atau jasa, diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rekaman hasilnya yaitu area bisnis utama, jaminan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan tim manajemen. Di sini ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu personal branding tim konsultan, diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Rekaman hasilnya personal branding tim konsultan yaitu portofolio, dilihat dari CV dan pengalaman dalam bidang travel. Yang kedua sertifikat, yaitu yang berpengalaman. Yang kedua, kualifikasi tim, diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional, yaitu level kerangka kualifikasi level 6. Dalam form checklist analisa kelayakan usaha,
Di sini ada 5 poin. Poin pertama yaitu analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Ada 2 komponen. Yang pertama adalah tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Nilainya di sini adalah 4. Yang kedua adalah permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Di sini nilainya adalah 2. Jika dijumlahkan dan dirata-ratakan, di sini nilainya adalah 3. Yang kedua, kelayakan target industri. Di sini ada 2 komponen. Yang pertama daya tarik industri. Di sini nilainya adalah 0. Dan yang kedua daya tarik target pasar dan konsumen. Di sini adalah nilainya 2. Jika dijumlahkan dan dirata-ratakan nilainya adalah 1. Yang ketiga ada analisa kelayakan organisasi. Ada 2 komponen. Yang pertama kecakapan proses manajemen. Di sini adalah nilainya 4. Kecukupan sumber daya di sini nilainya 1 jika dijumlahkan dan dirata-ratakan nilainya 2,5. Yang keempat adalah kelayakan finansial. Ada 3 komponen. Yang pertama total modal awal yang dibutuhkan. Di sini nilainya adalah 1. Yang kedua kinerja keuangan bisnis sejenis. Nilainya adalah 1. Yang ketiga adalah daya tarik finansial keseluruhan. Nilainya adalah 2. Jika dijumlahkan dan dirata-ratakan jumlahnya adalah 1,25. Yang kelima yaitu potensi keseluruhan. Dari bisnis berdasarkan setiap bagian. 1 sampai 0 itu potensi tidak layak. 0 sampai 2 potensinya adalah layak. Dan lebih dari 2 itu potensinya sangat layak. Bagian pertama kekuatan ide bisnis. Nilainya adalah 3, potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu untuk segera diwujudkan. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Nilainya adalah 1, potensinya layak. Saran untuk meningkatkan potensi, mengidentifikasi kemungkinan pasar yang luas. Bagian 3 adalah kelayakan organisasi, nilainya 2,5, potensinya sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi untuk segera diwujudkan organisasinya. Bagian 4 yaitu isu finansial, nilainya adalah 1,25, potensinya potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Yang terakhir adalah penilaian keseluruhan, nilainya adalah 1,9, yaitu layak untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Demikian itu, kesimpulannya adalah ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera untuk ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya.